Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Dwi Halimatus Sadiah dengan NIM 22841300029 akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu meresum buku Kaum yang Tertindas karya Paulo Freire. Jadi, judul buku ini adalah Pendidikan Kaum Tertindas. Yang saya baca adalah cetakan ke-6 edisi revisi pada 2008 yang berisi 4 bab yang ditulis oleh Paulo Freire. Buku ini dibagi menjadi 4 bab. Yang pertama membahas tentang humanisasi atau memanusiakan manusia, dan dehumanisasi atau penghilang harkat manusia kepada kaum tertindas. Dehumanisasi ini akan melahirkan kaum tertindas jika kita memprihatinkan masalah humanisasi, karena kaum penindas yang mengajar kaum tertindas hingga ajaran kaum penindas lebih condong mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi kekuasaan mereka sesuai kemauan dengan mereka. Oleh karena itu, kaum tertindas harus berjuang untuk kembali merebut kemanusiaan itu, tetapi tidak boleh menjadi kaum penindas, melainkan kembali memulihkan kemanusiaan semuanya. Kedua, membahas tentang pendidikan gaya bank dan pendidikan hadap masalah. Pendidikan gaya bank yang dimaksud adalah guru adalah penabung dan murid hanya celengan yang harus diisi oleh guru. Ini dimaksudkan sebagai pendidikannya murid-murid hanya mencatat, menghafal, dan memahami tanpa tahu maksud sebenarnya. Kemudian pada konsep pendidikan hadap masalah, guru dan murid adalah penabung sekaligus celengan. Gaya pendidikan ini menciptakan sebuah hubungan antara guru dan murid hingga tidak ada orang bodoh di dalamnya. Proses ini juga bertujuan untuk menciptakan manusia untuk menuju tahap humanisasi. Yang ketiga, membahas dialogika. Dialog merupakan unsur dari sistem pendidikan hadap masalah. Unsur dari dialog adalah kata. Kata menurut Paulo Freire memiliki 2 dimensi, yaitu refleksi dan tindakan. Menurut Paulo Freire, jika sebuah kata tidak ada unsur refleksi, maka hanya akan menjadi verbalisme. Dan jika tidak ada tindakan, maka hanya akan menjadi aktivisme. Maka, mengucap sebuah kata sejati adalah untuk mengubah dunia, yang dalam artian mengubah dunia ini harus dengan tindakan. Dialog dalam artian ini sebagai sarana seseorang memperoleh makna sebagai manusia dan kebutuhan eksistensial manusia. Dialog juga merupakan bentuk perjumpaan manusia. Maka, menurut Freire, keterpaduan refleksi dan tindakan manusia ditujukan pada dunia yang harus diubah dan dimanusiawikan. Yang keempat, membahas perbandingan anti-dialogika atau usaha menguasai manusia dan dialogika atau kerjasama. Pendidikan anti-dialogis, yang pertama, penaklukan. Penaklukan secara kasar hingga paling halus yang bertujuan untuk menaklukkan, bukan untuk merakyat. Contohnya, siapapun yang rajin bekerja akan menjadi pengusaha. Yang kedua, pecah dan kuasai. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, pemerintah menciptakan proyek pengembangan masyarakat yang mana suatu daerah dipecah menjadi masyarakat-masyarakat lokal tanpa melakukan pengkajian dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga terjadi cara hidup yang terpecah dari kaum tertindas akan menghalangi untuk memahami realitas kehidupan secara kritis. Manipulasi, elit pengusaha berusaha membuat rakyat menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan mereka. Semakin rendah kesadaran politik rakyat, maka akan semakin mudah dimanipulasi. Yang keempat, ada serangan budaya. Dengan gejala ini, para penyerang menyusup ke dalam lingkungan kebudayaan kelompok lain dan tanpa melihat potensi kebudayaan tersebut. Ini bertujuan untuk membuat individu lain sesuai pola dan gaya hidup kaum penindas. Yang kedua, ada pendidikan dialogis. Pendidikan dialogis ada kerjasama, persatuan untuk pembebasan, organisasi, dan sintesa kebudayaan. Manfaat dari membaca buku ini, jadi kita bisa tahu bagaimana cara memanusiakan manusia. Menurut saya, sisi menarik dari membaca buku Pendidikan Kaum Tertindas ini yaitu membuat kita
berpikir dan membuat kita tahu bagaimana cara memanusiakan manusia. Oke, mungkin cukup resume buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.